Nah, di sini ada share screen. Mana share screen tentang, oh ini. Nah, ini ada tentang karakteristik karakteristik kewirausahaan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang entrepreneur atau kewirausahaan, itu pasti ada karakteristiknya ya. Jadi apapun ilmunya pasti ada karakteristiknya. Nah, di sini menurut Peggy and Charles 99, entrepreneur harus memiliki 4 unsur pokok katanya ya. Jadi yang pertama ada kemampuan. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang entrepreneur itu harus memiliki 4 pokok. Yang pertama kemampuan, IQ, dan skill. Nah, kemampuan dalam kurung IQ dan skill. Yang pertama membaca peluang. Nah, salah satu dari kemampuan IQ atau skill itu bisa membaca peluang, ya. Jadi kalau kita bisa membaca peluang itu udah minimal sekian persen udah memiliki jiwa entrepreneur. Itu menurut Peggy dan Charles ya. Jadi eh, maksudnya membaca peluang di sini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita memiliki usaha, misalnya yang usaha kecil-kecilan apa ya, fashion atau kuliner, nah itu yang peluang yang bagus itu yang lagi in sekarang gimana gitu ya. Jadi situasinya lagi sekarang misalkan lagi musim kemarau. Nah, yang lagi musim kemarau itu apa nih peluangnya gitu. Atau kemarin lagi musim pandemi, peluangnya bikin jualan atau memproduksi masker misalnya, berbagai macam masker, scuba lah apalah gitu ya. Jadi itu adalah kita udah bisa atau mampu untuk membaca peluang ya. Kemudian yang kedua berinovasi. Nah, berinovasi di sini yang seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa salah satu unsur supaya dikatakan sebagai jiwa entrepreneur itu mempunyai kemampuan berinovasi. Jadi kalau teman-teman mempunyai suatu produk, itu bisa produk menciptakan produk atau bisa dari produk yang sudah ada diinovasi sedemikian rupa sehingga akan membuat menarik konsumen akhir ya. Itu seperti yang kemarin saya contohkan minuman. Minuman ada pakai topping atau es krim pakai topping. Nah, itu kan atau bakso. Mungkin teman-teman pernah makan bakso bercucu beranak. Nah, itu juga salah satu inovasi sebetulnya ya. Karena kalau hanya bakso doang udah orang udah nggak aneh. Tapi kalau udah ada yang jual bakso, misalkan bakso kuburan mantan. Nah, itu ada di Serang itu. Namanya batok kuburan mantan. Baksonya itu berbentuk kuburan gitu ya. Terus ada bakso bakso bercucu beranak, ada bakso apa namanya yang selimut kuahit. Nah, kuah cabai rawit namanya kuahit. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi. Jadi orang yang berinovasi itu udah memiliki sekian persen seorang jiwa entrepreneur ya. Jadi tidak hanya di makanan aja, bisa di pakaian, bisa di tas ya. Mungkin tas yang sekarang lagi disukai sama anak-anak remaja, misalnya bentuknya apa, gambarnya apa, atau sepatu, atau sandal, macam-macam ya. Helm, ya kadang-kadang kan helm lagi zamannya Doraemon, helm pakai Doraemon gitu ya. Atau gambar Spider-Man misalnya. Kemudian yang ketiga mampu atau mempunyai kemampuan mengelola ya. Jadi mengelola di sini luas ya, artinya mengelola baik itu mengelola manajemen, mengelola diri sendiri, mengelola attitude, mengelola keuangan, itu harus mampu ya. Karena kalau tidak mampu mengelola
salah satu aja tidak mampu mengelola attitude kita, insya Allah pelanggan akan kabur semua. Pelanggan akan lari ke penjual yang lain, ya. Jadi eh, harus dijaga attitude-nya. Itu salah satu hal yang kecil, tapi itu berarti bagi seorang entrepreneur, ya. Apalagi kita sebagai seorang pelayan masyarakat, ya. Kan kita tuh dagang atau kita jualan apa itu kan pelayan masyarakat juga, apalagi kalau berbisnisnya di di bidang jasa itu akan lebih lebih ini dipentingkan lagi, ya. Makanya suka ada kan di supermarket suka ada eh, semacam, bukan moto ya, moto bisa lah kayak senyum sapa 5M 5S, senyum sapa santun gitu. Nah itulah, nah itu salah satu bisa mengelola, ya. Atau misalkan mengelola keuangan udah pasti ya penting banget, ya. Karena kalau manajemennya bagus, mengelola keuangan bagus, perusahaan akan atau usaha itu akan berjalan dengan lancar dan baik. Tapi kalau pengelolaan keuangannya nggak baik, ya misalnya ada keuangan usaha dicampur adukan dengan keuangan pribadi, ya itu akan hancur, akan kacau, ya. Jadi harus pandai mengelola mana modalnya, mana. Pokoknya gini, minimal kalau misalkan kita berbisnis misalkan pakaian, itu harus tahu dulu ininya berapa, apa HPP-nya, harga pokok produksinya berapa. Ya, misalnya pakaian dari mulai bahannya, bahan penolong, bahan bakunya kain, bahan penolongnya kayak benang, resleting, terus eh, ada karyawan atau SDM, kemudian listrik, kemudian mesin obras, ya kancing, ya itu kan dihitung tuh HPP-nya berapa. Keluarlah misalkan satu baju itu HPP-nya 80.000, ya. Nah, kita jual bisa 160.000. Jadi kalau nanti ada tawaran atau misalkan ada potongan sampai 20%, kita masih punya untung, ya. Jadi menjual barang itu harus lebih dari besar dari HPP baru dapat untung, ya. Jadi kalau teman-teman misalnya masuk mall ada diskon 20, diskon 50 plus 20, itu pikiran kita yang nggak paham mungkin, oh rugi nggak itu ya gitu, ya. Padahal itu sebetulnya sekarang ini logikanya. Misalkan harga HPP-nya misalkan 100.000, itu si baju itu harga HPP-nya 100.000, ya modalnya lah. Dijual 200.000, berarti kan kalau laku dapat keuntungan 100%, ya. Nah, karena namanya pakaian itu kan lama-lama kan trennya udah berkurang, ya. Mungkin waktu pertama keluar banyak yang suka, tapi lama-lama kan orang jadi jenuh. Nah, akhirnya diakalin sama sama si retail itu, si penjual, si toko itu. Potongan 50%. Nah, 50%, ya. Kalau potongan 50% itu kan kalau dari 200 berapa potongannya coba? 50%. Berarti kan hampir separohnya, ya. Nah, itu sebetulnya dia itu kalau kalau potongan plus 20 itu sebetulnya masih di atas HPP gitu. Jadi masih minimal 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 puspas lah bahasanya, kembali modal, ya. Jadi mereka mereka mengadakan potongan diskon itu udah diperhitungkan eh, harga pokoknya berapa dikurangi dengan ada potongannya berapa. Nah, kalau jatuh-jatuhnya jadi harganya jadi 100.000 lagi, berarti itu kan udah kembali modal. Yang penting, yang penting kan si barang itu, si baju itu terjual. Karena kalau udah numpuk di gudang kan udah tidak update lagi, rusak mungkin sama ini, lama-lama jadi rusak lah baju itu, ya. Kemudian
terakhir di kemampuan IQ dan skill ini mempunyai kemampuan untuk menjual, ya. Jadi sehebat apapun kita punya inovasi, kita punya peluang, bisa mengelola, tapi tidak bisa menjual ya repot juga nanti yang ada rugi, ya. Oke lah, mungkin ada yang ngomong ini, kan ada karyawan Pak yang jualin. Iya, boleh. Tapi kalau kita tidak mampu menjual, berarti kita tidak bisa menghitung mana untung, mana rugi, mana BEP, mana HPP, gitu ya. Nanti akan kacau, akan dibohongin karyawan. Mending karyawan itu jujur semua. Kalau karyawannya ada yang nggak jujur, dibohongin udah habis lah, ya. Jadi harus mempunyai kemampuan untuk menjual. Dalam arti di sini menjual di sini gimana caranya memasarkan, gimana caranya menarik konsumen, apakah dengan demo. Makanya suka ada kan demo pemasangan misalkan selang gas. Nah, itu kan salah satu marketing ya, atau salah satu strategi marketing supaya barang kita itu disukai, di dibeli sama konsumen begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu keberanian atau EQ. Tadi IQ, ini IQ, EQ atau mental, ya. Yang pertama mengatasi ketakutan. Nah, ini sangat perlu ya teman-teman kalau kita mau menjadi seorang jiwa entrepreneur. Seorang entrepreneur itu harus bisa mengatasi ketakutan. Jangan belum apa-apa udah takut rugi. Belum apa-apa takut nggak ada yang beli. Belum apa-apa udah takut ada yang nyuri. Nah, itu akan apa ya, membuat kita jadi tidak akan maju. Apalagi kalau kita pengen cita-cita pengen jadi seorang entrepreneur misalnya. Tapi kita ketakutan, aduh takut rugi uang nanti gimana nggak ada lagi. Aduh takut ada yang nyuri. Aduh takut ditipu sama karyawan. Aduh takut di ini apa, di istilahnya di ini sama sama pesaing misalnya, atau dibohongin sama karyawannya. Nah, itu harus kita bisa mengatasi, ya. Jangan terlalu berlebihan. Oke lah, mungkin ada yang bicara gini ya. Tapi kan itu penting, Pak. Memang penting, tapi jangan terlalu eh, berani berspekulasi, jangan terlalu apa ya, overestimate gitu ya. Jadi ketakutannya itu berlebihan. Itu tidak baik, nanti tidak akan maju. Justru kalau orang maju itu, mungkin teman-teman sering sering dengar dan sering baca atau sering melihat ada orang yang sukses itu dulunya juga dia rugi dulu gitu ya. Bisa jadi rugi dulu, bisa jadi kecurian, bisa jadi barang yang nggak ada yang beli, bisa jadi eh, dibohongin karyawan. Nah, itu banyak ya. Tapi dari belajar dari situ akhirnya karena kita udah mempunyai mental yang kuat, ya, ketakutan itu akhirnya jadi pemicu. Oh, gimana caranya supaya kita jangan terlalu takut. Berarti kan manajemennya harus yang bagus. Sistem keuangannya harus yang rapi. Supaya tidak dibohongin karyawan, kita harus minimal mengerti akuntansi gitu ya. Atau kalau mau dilepas ke karyawan yang harus betul-betul udah dipercayai. Nah, itu kan salah satu upaya supaya kita mengatasi ketakutan, ya. Kemudian yang kedua, mengendalikan risiko. Nah, ini juga salah satu unsur yang harus dimiliki, unsur pokok yang dimiliki oleh seorang entrepreneur, ya. Karena apa? Karena setiap apa yang kita lakukan, baik itu berbisnis jasa maupun barang, itu pasti ada risiko. Seperti yang poin yang pertama, ada risiko dari kecurian lah, risiko tidak ada yang beli lah, risiko karyawan yang membohongin lah, itu risiko kebakaran lah, banyak. Nah, gimana caranya mengendalikan risiko? Kalau risiko tidak bisa dihilangkan ya teman-teman. Tetap risiko itu ada, cuman gimana caranya kita meminimalkan risiko. Misalnya, bisnis kita berkaitan dengan
yang rentan dengan kebakaran misalnya, kayak kertas, kain, atau ya yang kering-kering gitu kan biasanya rentan dengan kebakarannya. Gimana caranya meminimalkan risiko, mengendalikan risiko? Ya kita harus betul-betul waspada, jangan sampai kalau ada karyawan yang merokok, misalnya harus ada tempatnya jauh dari tempat gudang itu, gitu. Salah satunya meminimalkan begitu. Karena yang namanya orang kan kadang buang puntung-puntung rokok itu sembarangan, apalagi kena angin, lempet ke kertas, udah jadi kebakaran. Nah, itu salah satunya supaya kita punya keberanian mengendalikan risiko. Terus misalnya ada orang yang karyawan yang agak nakal, berani kita menegurnya dengan catatan ya dengan menegur dengan cara menegur yang baik dan bijak ya, karena orang zaman sekarang itu ditegur dengan keras itu akan tidak baik. Kadang-kadang ada yang nekat ya, di belakangnya ada yang, apalagi zaman sekarang kan udah namanya bunuh membunuh itu udah bukan hal yang tabu ya. Kadang-kadang dia sakit hati sama yang punya perusahaan, ditegur misalnya dianya lewat belakang, mobilnya dilemparin atau nyuruh orang lain gitu. Sekarang itu resiko. Jadi kita seorang jiwa entrepreneur itu harus bisa merangkul karyawan supaya karyawan itu walaupun kita tidak ada di tempat, mereka tetap bekerja, tetap eh, melakukan tanggung jawabnya begitu ya. Tapi kalau kitanya galak, belum tentu di sini galak itu adalah jalan yang terbaik untuk mengendalikan risiko. Justru kalau kita galak di sini, galaknya yang tidak beraturan, itu akan memunculkan risiko yang besar ya. Namanya karyawan kan bisa aja tidak terima, sakit hati lah, itulah gitu kan. Kalau udah lupa diri kan kadang-kadang dia nekat segala cara dihalal, karena itu yang tidak diharapkan buat seorang entrepreneur. Jadi kita harus eh, bisa berani mengendalikan risiko ya, meminimalkan risiko. Kemudian yang ketiga yaitu keluar dari zona kenyamanan. Nah, maksudnya begini, saya mempelajari, kalau saya selama ini kan kalau ke Jakarta kadang pakai Transjakarta ya. Nah, di Kalideres itu ada yang jualan tahu geprek ya, tahu crispy, sorry. Dia udah laku itu tahu itu. Bahkan yang beli udah ngantri. Setiap dia goreng langsung habis, goreng habis. Itu udah dikategorikan dia udah nyaman sebetulnya. Tapi dia berani keluar dari zona nyamannya gini. Si yang apa tahu itu dipercayakan sama karyawannya gitu. Nah, dia sendiri jualan dengan makanan bentuknya yang berbeda dengan yang tidak tidak tahu lagi. Tapi anggap aja contoh batagor misalnya. Nah, itu dia sebetulnya berani keluar dari jejak kenyamanan. Sebetulnya kalau kata kita udah aja itu dibesarkan dia tahu, buka cabang tahu lagi. Tapi dia enggak. Oke lah dia udah rame tahu dikasihkan ke karyawannya, dia bahkan memulai lagi dari nol lagi jualan dengan makanan yang berbeda dengan yang selama ini dia rame gitu ya. Batagor lah atau siomay lah, akhirnya ya karena memang udah oke ya di situ rame juga dia. Nah, itu berarti dia keluar dari zona kenyamanan di situ ya. Dua unsur ada kemudian yang ketiga yaitu keteguhan hati atau motivasi diri ya. Di sini ada persisten atau ulet, ulet ya, sorry, ada ulet ya, pantang menyerah. Jadi kalau teman-teman pengen jadi seorang entrepreneur tuh harus ulet, jangan sekali gagal selesai ya, itu tidak menunjukkan jiwa entrepreneur ya. Jadi harus
ulet dan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Ini coba lagi gitu. Jadi tapi nyoba di sini dalam arti nyoba yang tentunya ada perubahan. Jangan sampai misalnya bikin makanan dengan resep yang A masih nggak laku, ganti lagi resepnya, kurang apa, masak lagi, jual lagi, terus sampai jangan menyerah ya. Tapi kalau ngejualnya itu juga ya sama bohong ya. Jadi harus ulet gitu. Apa nih yang kurang? Apa karena kurang asin? Apa karena kemanisan? Apa karena terlalu mateng atau terlalu banyak kecap? Nah, itu salah satu. Jadi harus ulet ya. Kemudian yang kedua determinasi atau teguh dalam keyakinannya. Ya, jadi harus teguh, pede lah kata orang kita, percaya diri ya. Tapi jangan kepedean ya. Jadi kalau kita seorang entrepreneur itu kalau kepedean nanti malah jadi berantakan. Ya, tapi kita harus yakin dan pede bahwa barang kita juga bisa menjadi eh, apa ya, bahasa, menjadi primadona masyarakat lah bahasanya ya. Jadi kalau eh, barang yang kita jual udah jadi primadona, walaupun dimanapun kita jualan pasti dicari ya. Nah, harus yakin dulu. Tapi kalau nggak yakin, itu yang akan menghambat keberhasilan seorang entrepreneur. Kalau udah nggak yakin, tidak teguh, ya, ya gimana gitu. Ya harus yakin dulu, tapi jangan terlalu yakin ya, karena kita juga mesti melihat ke kanan ke kiri. Karena di samping kanan kiri, depan belakang itu ada pesaing atau kompetitor kita, ya. Jadi harus memperhatikan itu, jangan kepedean, ah tenang aja pasti orang pada beli ke kita semua kok, yang lain di bawah kita, nggak bisa begitu ya. Yang namanya kita eh, berbisnis berkaitan dengan masyarakat, kita harus memperhatikan kanan belakang, depan depan belakang, kanan kiri. Jadi harus harus oh, kita ada ada kompetitor yang ngejual barang yang sama. Nah, kan kita kalau kepedean biar aja, nanti juga orang-orang beli ke kita kok. Nah, itu nggak baik ya, tapi harus diperhitungkan. Kenapa orang kok di apa di toko sebelah itu kok rame, kok kita hanya satu dua gitu. Apa yang salah? Ada yang salah apa? Apakah pelayanannya yang nggak baik, servis kualitinya nggak baik, atau mungkin harganya terlalu mahal, atau mungkin layoutnya yang tidak tidak enak. Tidak berarti layout di sini penataan barang-barangnya tidak enak. Terus sarana parkirnya apakah itu tidak pas? Nah, banyak hal sebetulnya ya. Tapi kalau udah memenuhi semua, kita harus yakin, yakin kita jualan juga tidak membohongi konsumen, pasti konsumen juga akan membeli produk kita. Nah, itu salah satu motonya begitu ya. Kemudian yang berikutnya kekuatan akan pikiran, power of mindset ya, bahwa Anda juga bisa. Nah, sama dengan yang tadi saya cerita. Jadi kalau dalam hal kita berbisnis, misalnya ada toko sebelah kok rame banget, ya. Padahal kita ngejualnya warung itu sama dengan kita. Jualan bakso, dia juga jualan bakso, kenapa dia rame kita enggak? Nah, kita harus mempunyai positive thinking ya, jangan kedepankan negatifnya. Kadang orang kita ini kan kebalik, ya. Warung sebelah ramai, warung kita sepi, bilangnya dia pakai dukun, dia pakai eh, ini itu, dia pakai wah macam-macam lah, ya. Sehingga yang ada jadi pikiran kita jadi terganggu, ya. Sebetulnya itu yang bikin ini. Jadi kita harus mempunyai keteguhan hati dulu dalam kekuatan akan pikiran. Kita harus berpositif. Justru kita harus mencari tahu apa sih yang kurang pada barang kita.
atau mungkin baksonya kita misalkan terlalu asin atau karyawannya jutek. Nah, itu bisa jadi ya. Jadi banyak hal yang bikin kenapa produk kita tidak laku ketimbang produk punya pesaing misalnya. Ya, jadi itu harus dipelajari ke situ. Kekuatan pikirannya harus positif dulu lah. Ya, kalau kita selalu berpikir positif pasti akan mengikutin lah ya. Kemudian yang keempat, kreativitas, mencari peluang. Nah, ini kreatif tadi, kaitan dengan yang inovasi tadi. Kita harus kreatif dong. Makanya kalau orang-orang yang YouTuber-YouTuber itu, bahasanya kan kreator. Berarti dia itu orangnya kreatif. Jadi gimana caranya kita supaya si konsumen atau si, kalau di YouTube mungkin yang netizen itu, dia itu tidak jenuh dengan yang kita upload misalnya ya. Kadang-kadang jenuh amat sih itu lagi ya itu mau udah tahu. Nah, kita harus kreatif gimana ya. Jadi jangan sampai ada kesan monoton. Nah, itu yang jiwa kreatif ini adalah salah satu unsur pokok dalam menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi ada empat tadi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tadi bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu ada kemampuan atau skill. Yang kedua keberanian. Dalam arti berani yang terstruktur ya. Kemudian yang ketiga keteguhan hati, ya motivasi diri dan yang keempat kreativitas. Silakan teman-teman sampai di sini ada yang didiskusikan dulu sebelum kita kita buka buka eh, diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau masih masukan atau mau eh, bertanya tentang lain boleh-boleh aja ya. Karena kalau kita ini kalau menjadi seorang entrepreneur itu harus selalu banyak bertanya, terutama bertanya sama orang yang udah sukses ya. Jangan bertanya sama orang yang baru memulai, bohong, sama aja bohong ya. Makanya kenapa kalau di mata kuliah ini Propreja itu suka ada outing class. Nah, salah satu contoh kemarin di rumah makan eh, apa kemarin tuh ya lupa itu di yang di situ. Nah, itu salah satunya kan supaya motivasi bahwa bahwa seorang entrepreneur itu harus betul-betul kalau bahasa orang kitanya harus harus berani, harus harus apa ya? Kalau dibilang se, eh, ini apa namanya? Tahan banting, sorry, tahan banting di sini ada orang yang ngomong apapun selama itu tidak merugikan kita, terima aja. Tapi kalau udah merugikan baru kita ngomongin lah gitu bahasanya ya. Jadi harus berpikir positif, mempunyai kemampuan ya. Kemudian harus ada creativity ya supaya kita tidak dibilang produknya itu aja jenuh. Nah, itu teman-teman. Silakan ada yang ditanyakan. Kita sepakat sampai jam berapa ini? Mau sampai jam 7 tank atau mau sampai jam 10? Mana yang mau bicara? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Herman Joyo. Baik, Pak. Tadi kan kita dapat penjelasan ya apa sifat-sifat seorang entrepreneur. Tapi saya juga pernah mendengar kalau nggak salah bahwa dalam 1 tahun pertama pengusaha atau wirausaha, terutama di UMKM, itu mengalami kegagalan di tahun ke-1 atau kedua kayak gitu. Nah, bagaimana sih Pak untuk mengantisipasi ini agar kita tidak terjatuh gitu ke dalam lubang yang sama seperti itu? Nah, udah Pak Mas Herman. Ya Pak. Nah, jadi gini.
memang seperti yang tadi saya bilang, kalau yang namanya orang berusaha itu tidak langsung langsung mungkin ada juga yang langsung berhasil itu bisa dihitung jari lah. Cuman rata-rata coba teman-teman kalau sering lihat Kick Andy itu dia membahas motivasi, membahas para pengusaha dia itu sebetulnya yang berhasil itu dulunya gagal dulu gitu. Bisa jadi setahun, bisa jadi 2 tahun, tapi dari kegagalan itu jangan sampai begini yang tadi Mas Herman bilang jangan sampai jatuh pada lubang yang sama berarti dalam kegagalan yang pertama misalkan tahun pertama itu omsetnya kok turun gitu ya. Apa nih yang kurang? Apakah harga terlalu mahal? Kalau kita di UMKM ya makanan misal kuliner, apakah kemasannya tidak menarik atau mungkin karyawannya yang jorok misalnya bisa jadi ya ini salah satu misalnya kalau saya aja kalau mau beli somai si yang jualan somainya misalnya ini mohon maaf ya lagi pakaiannya bau lah apalah itu kan jadi kitanya boro-boro pengen beli salah satunya kan itu. Terus apakah service kualitinya, kualitas pelayanannya kurang bagus ya, jutek. Nah, itu harus dipelajari. Makanya dalam waktu satu kalau yang namanya usaha itu 1 tahun itu eh, termasuk belum lama sebetulnya. Tapi bagi kita yang pengen cepat berhasil itu lama banget gitu. Tapi sebetulnya bagi pengusaha-pengusaha lihat aja kayak kayak yang kemarin saya cerita itu yang pengusaha seorang bankir keluar dia udah punya gaji 7 juta saat itu gede lah kalau sekarang mungkin udah 20 juta perbandingannya dia berani ngambil ngambil dari zona nyaman itu demi untuk menjadi seorang entrepreneur ya dia namanya Badawi dia itu keluar dari bankir jabatan udah bagus gaji udah besar udah bersih duduk manis di kantor tapi dia keluar dari zona nyaman itu dan dia mengambil alih atau mengambil jalan untuk usaha jadi seorang entrepreneur, yaitu mengumpulkan barang-barang bekas yang harus masuk ke tempat sampah, harus memilihin antara sampah dengan plastik dengan eh, organik dan non organik. Nah, dia juga gagalnya lebih dari 2 tahun, 3 tahun itu gagalnya. Tapi bukan kegagalan itu bukan kegagalan yang sama. Mungkin misalkan tahun pertama kegagalannya masih sepi karena orang belum tahu produk kita, misalnya. Mungkin yang kedua kegagalannya kita terlalu teledor, misalkan ada karyawan yang nakal, misalnya nyuri lah apa gitu ya. Mungkin yang ketiga misalkan terlalu banyak jabatan rangkap sehingga pengendaliannya kurang, risikonya besar. Misalnya bagian pembelian merangkap bagian keuangan. Nah, itu pasti akan rentan rentan dengan yang namanya penyelewengan. Nah, yang tadi Mas Herman tanyakan bagaimana supaya tidak jatuh pada lubang yang sama ya, berarti kita harus mempelajari itu kegagalan atau anggap aja kerugian yang kita rasakan itu kenapa sih bisa rugi? Pelajari, jangan diam ya dan selalu bertanya dan selalu intinya melihat apalagi sekarang udah banyak media ya di YouTube ada media sosial banyak lah. Atau bisa jadi kita banyak bicara atau banyak nanya sama orang yang berhasil dengan usaha jenis usaha yang minimal tidak harus sama tapi mirip. Gimana sih trik-triknya supaya kita ini tidak rugi lagi yang keduanya. Nah, itu harus harus begitu ya. Jadi kalau kitanya tidak mempelajari itu, kemampuan meminimalkan risiko ya, seperti yang tadi Mas Eman bilang, pasti tahun depan akan jatuh dengan ke lubang yang sama juga, karena kitanya tidak kreatif, tidak inovatif, ya. Jadi harus dipelajari kegagalan itu dari sisi mana dulu, apakah dari produknya, apakah dari SDM-nya, makanya nanti ketemu teman-teman akan ketemu dengan marketing mix, ya.
Marketing mix itu kan 4P ya, ada produk, ada produk, ada place atau pasar, ada promotion atau tempat promosi dan price atau harga. Nah, yang keempat itu harus dipelajari sama teman-teman supaya bisnis UMKM kita itu tidak mendapatkan kerugian. Minimal kalau ruginya juga nggak banyak ya. Dan kita bisa ngitung BEP-nya berapa. Jadi logikanya gini, kalau kita jualan, buka warung taruhlah modal 20 juta. Satu bulan itu rame, dapatlah omset misalkan satu bulan itu 5 juta. Nah, yang 5 juta itu belum tentu keuntungan, harus dihitung dulu. Berapa dipisahkannya 1 juta. Makanya ada yang bahasa orang kitanya itu adalah kotor gitu kan. Kotor, kotor itu maksudnya kan masih nyatu antara modal dengan keuntungan. Mungkin dari 1 juta itu keuntungannya hanya 100.000 misalnya, ya. Nah, itu jadi jangan jangan kadang-kadang orang kita, wah, untung nih Kak, satu bulan udah dapat 5 juta. Belum tentu, ya itu kan belum, minimal itu kan 2 sampai 3 tahun itu baru BEP, ya. Kalau kita buka UMKM dengan modal 20 juta itu 2 3 tahun tuh baru BEP, break even point. Bahasa orang Bekasinya itu, bahasa orang Tangerangnya itu adalah kembali modal, ya. Jadi kalau dalam tahun ketiga udah BEP, tahun keempat baru menikmati hasilnya. Nah, itu yang namanya kita harus bisa membaca dan berani untuk itu ya, untuk menghitung, untuk meminimalkan risiko, mengendalikan risiko. Ya, jadi jawaban buat Mas Herman bahwa supaya tidak jatuh pada lubang yang sama ya, kita harus bisa mempelajari kenapa. Jadi pertanyaannya jangan udah biarin aja lah nanti juga untung kali, jangan. Jadi harus punya keyakinan begini, kenapa sih produk kita kok atau usaha kita kok rugi, apa sih yang salah gitu kan. Nah, itu dicari tahu tuh, bisa jadi dari SDM, dari 4P tadi juga udah memenuhi syarat ya, dari harga, dari promosi, apakah promosinya kurang gencar, apakah produknya kurang bagus, atau mungkin tempatnya yang tidak hoki, itu juga bisa mempengaruhi loh. Misalkan kita jualan, tempatnya di tikungan jalan yang susah untuk orang berhenti. Itu salah satu faktor penyebabnya bisa jadi. Jadi orang mau beli udah tanggung, aduh udah kebelok duluan, aduh udah belok. Atau mungkin tidak ada parkir, bisa jadi layoutnya nggak bagus. Nah, jadi dari situ kita harus dipelajari. Jadi pas tahun kedua minimal tidak, kalau langsung untung mungkin bisa jadi tergantung hoki ya. Tapi kalau rugi juga nggak rugi banget kayak tahun pertama gitu. Minimal udah BEP udah bagus. Begitu Mas Herman ya. Ada yang lain silakan. Mana suaranya yang lain? Mana nih? Pika keluar ya Pika ya. Oh ada. Ya, sampai jam berapa nih kita? Jam 7. 8 Nah, mau sampai setengah 8 pas. setelah yang lain. Nah, kesal yang lain. Coba yang mau selesai sampai jam 7 lewat 5 buka kameranya. Oh, nggak ada. Kalau mau sampai jam setengah 8, mana buka kameranya? Nah, mana ya? Nah, ini Arif. Berarti Arif mau sampai jam setengah 8. Pika. Berarti yang lain ikutin sampai setengah 8. Terserah. Kalau saya ini kan sama dengan penjual. Kalau orang jualan itu kalau konsumennya udah nggak ada, ngapain ngomong terus? Kan begitu. Ya. Jadi kalau bahasanya
Kalau saya tergantung pasar. Kalau pasarnya menginginkan lanjut Pak, lanjut sampai jam 10 juga oke lah gitu. Tapi kalau pasarnya udah Pak, mau istirahat, mau sholat isya, mau persiapan MK kedua, ayo monggo sampai jam berapa? Silakan. Ada yang bertanya silakan. Iya Pak, Ya, gimana Rip? eh, dalam kewirausahaan kan ada prinsip kewirausahaan sosial kalau nggak salah ya Pak. Hmm? Ya, terus, Eh, terus. eh, Kewirausahaan sosial itu kan adalah apa menyangkut dengan inovasi ya adaptasi ke masyarakat gitu ya Pak. Hmm. Itu untuk mengatasi tuntutan dari masyarakat tentang eh, prinsip kewirausahaan sosial di usaha itu seperti apa ya Pak? Kadang kan ada kesenjangan sosial. Hmm. Jadi maksudnya gini, Hmm. eh, tadi kewirausahaan sosial ini apakah kita ngasih-ngasih ke masyarakat dengan cuma-cuma atau gimana tuh maksud Mas Arief? Sosial di sini. Iya, terkadang kan kita dalam berwirausaha itu eh, bersinggungan dengan langsung ke masyarakat ya. Hmm. Terlebih misalkan kita membuka suatu usaha di suatu tempat gitu. Hmm. Terkadang kan harus ada sebelum melakukan membuka usaha itu harus beradaptasi dulu dengan masyarakat sekitarnya gitu. Kadang Ya kan paham. Hmm. untuk itu kan Jadi, ada tuntutan terus masyarakat itu yang menekan kita secara tidak langsung gitu Pak. Sering ya, terkendala di situ ya untuk pemuka suatu usaha di suatu tempat gitu Pak. ya. Jadi ini ya mungkin yang maksud Arief karena kan kita berkaitan atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau kita mempunyai usaha yang kira-kiranya eh, apa ya berkaitan atau membuat masyarakat gaduh, misalnya gini, contoh yang sederhana kita mau berusaha menjadi seorang entrepreneur peternak ayam misalnya, atau petelur, itu kan pastikan baunya kan ke masyarakat itu mengganggu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus justru harus pandai memilih place atau tempat itu supaya masyarakat tidak komplain karena dengan adanya aroma dari eh, bukan pabrik ya kandang itu kan baunya kemana-mana. Jadi jangan jangan coba-coba buka di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa di pinggirannya lah. Kalau makanya kan kalau orang yang mempunyai usaha petelur ayam atau pedaging itu biasanya di dekat sawah atau di kebun atau di atasnya kolam. Nah, itu jauh dari masyarakat. Kenapa? Karena supaya masyarakat tidak tidak terganggu dengan usaha kita. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal karyawannya itu ngerekrut dari masyarakat setempat. Itu akan aman, ya. Contoh sederhana, waktu di Cirebon, itu ada yang namanya perusahaan semen tiga roda itu kan Cirebon tuh yang di Palimanan. Nah, saat itu karyawannya itu semuanya dari luar Cirebon itu, wilayah itu. Ya mungkin ada satu dua lah yang yang daerah setempat. Apa yang terjadi pas suatu hari misalnya telat bayar atau telat setor ke desa misalnya, itu masyarakatnya rame sampai ngelemparin ini apa pabriknya lah, kantornya lah. Nah, itu salah satu gimana cara meminimalkan kalau kita mempunyai jiwa entrepreneur, kita rangkul tuh masyarakat. Ya minimal kalau kalau karyawannya 100 ya 40 orang itu masyarakat setempat lah. Jadi sama dengan kita menitipkan perusahaan kita sama mereka gitu. Mereka tidak akan macam-macam karena tempat kerjanya mereka kok, tempat cari uangnya, cari makannya mereka
Yaitu salah satu harus berani mengendalikan risiko di sini yang tadi di unsur tadi, harus salah satunya dirangkul masyarakat, ya, dirangkul supaya mereka itu ikut kerja di situ sama dengan ikut membantu mengawasi perusahaan kita, ya. Yang kedua itu, yang ketiga misalkan yang berkaitan dengan masyarakat, ya minimal kita izin sama wilayah apa ini pejabat setempat lah, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Izin di sini tidak hanya izin, adalah membantu mereka dalam arti bukan perorangan ya, misalnya ada kelurahan yang mengadakan perlombaan ini minta proposal ya dikasih. Nah, itu salah satu cara untuk supaya perusahaan kita ini aman di masyarakat. Jangan sampai ada kelurahan yang lagi ngadain acara 17-an minta permohonan proposal permohonan dana, boro-boro dikasih malah di marah-marah. Wah, itu akan rusak itu perusahaan ya. Jadi banyak hal lah untuk merangkul masyarakat supaya masyarakat atau perusahaan kita itu aman di masyarakat. Apalagi tadi perusahaannya yang berkaitan dengan eh, misalkan tadi petelur, kadang pedaging itu kan baunya durasi 50 meter itu masih kecium baunya gitu. Jadi harus betul-betul jangan seenaknya ini tanah-tanah saya kok misalnya. Mau bikin apapun terserah saya tapi ya nggak bisa begitu ya. Tetap kita harus lebih memperhatikan masyarakat setempat ya. Karena apa? Walaupun walaupun kandang itu di atas tanah kita, tapi kan baunya kan kemana-mana ya. Atau misalnya ada kebun lagi rame misalnya tentang apa ya, banyak rambutan misalnya, itu ya minimal masyarakat setempat ya dikasihlah gitu, atau ya yang kira-kira tidak bisa merugikan aja gitu ya, gitu paling Arif. Ya Jadi Pak, terima kasih. kalau kita, karena apa? Karena yang namanya usaha baik itu UMKM, kuliner, fashion itu kan kita tujuannya kan memuaskan konsumen. Kalau konsumen udah sekalinya puas, dia akan nyari produk kita. Tapi kalau konsumennya sudah kecewa, boro-boro mau beli lagi, malah ngejelek-jelekin produk kita, ya. Jangan sampai dicurangin lah, gitu ya. Dalam arti gini, dulu waktu masih belum rame, baksonya enak, banyak lagi. Setelah rame, dikurangi kadarnya, dikurangi porsinya. Oh, orang kan kecewa. Ya, tapi kalau mau ditaikin harga ya jangan langsung blok jadi gede gitu ya. Dikit-dikit dulu. Karena dengan kenaikan harga itu kan orang pasti mengerti, oh sekarang harga bahan pokok lagi pada naik nih. Jadi wajar lah kalau harga jualnya naik dikit gitu. Yang ketiga ya harus kita pandai melihat pesaing kita. Pesaing kita di sebelah gimana harganya, masih harga yang lama. Jangan sampai harga bakso sebelah kita yang sama-sama jualan bakso harganya masih 15.000, kita udah 35.000. Tapi enaknya sama ya. Itu tidak akan untung, malah akan rugi ditinggalkan. Ya. Masyarakat Indonesia itu kan yang dicari itu sekarang pertama yang murahnya dulu. Ya ini untuk kalangan kelas menengah ke bawah ya. Kalau kelas menengah ke atas sih mungkin karena ekonominya bagus ya. Kalau untuk menengah ke bawah itu kan harganya dulu mahal nggak? Kalau murah beli ya itu, makanya coba teman-teman lihat masuk ke Ramayana Store. Kalau ada diskon rame pasti masyarakat. Padahal sebetulnya diskon di sini sama aja harganya, harga berkali-kali lipat naik dulu di diskon harganya gitu-gitu juga sebetulnya. Tapi orang kita kan oh ada potongan 50% nih. Dari 100 jadi 50. Nah, gitu ya.
Silakan ada yang lain. Kita sepakati aja sampai jam 19.15 lah. Mau sholat isya teman-temannya juga. Ada yang lain yang ditanyakan, silakan. Selain Arif, jangan lupa teman-teman untuk nabung biasa Vika ya, dikondisikan untuk nabung supaya nanti kalau ada outing kelas bisa ikut semua. Jangan kayak kemarin outing kelas datangnya cuman beberapa orang. Yang kedua ya, buat pembelajaran kita ya, kenapa Prof Reja kemarin pulang karena beliau kecewanya orang kita ini kalau jam 9 tuh bukan jam 9 di situ, jam 9 dari rumahnya. Ya kan ada yang jam 10 baru nyampe, ada yang jam 11. Ditelepon udah di depan, udah di jalan, jalan mah jalan depan rumah, kan begitu. Ya, jadi itu eh, masukan aja nanti buat ke depan pasti suatu saat kelas ini juga pasti ada outing kelas. Entah itu ke perusahaan mana atau entrepreneur yang mana, ya pengusaha apa, itu nanti mungkin bisa dinikan sama Pak Reja mungkin ya. Jadi nabung aja dari sekarang 1 minggu misalkan kemarin berapa 1 minggu 5.000 lah 10.000 lah gitu atau berapa. Jadi nanti pas waktunya nggak berat gitu ya. Silakan ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan sampai di sini. Di SSO udah diupload ya teman-teman. Jadi kemarin telat itu karena memang sistemnya belum bisa dibuka, tapi sekarang udah tinggal di-upload di ini aja, di-download aja. Oke, ada yang lain yang ditanyakan sebelum saya tutup? Atau mau ada yang membacakan doa penutup? Silakan, karena tadi dibuka dengan doa, ditutup dengan doa juga. Siapa yang mau memimpin? Maria mau memimpin doa. Baik, terima kasih Pak untuk materi hari ini. Ya, Teman-teman, sama-sama. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Alhamdulillah. Ya. Amin, doa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih udah join dalam mata kuliah ini. Mudah-mudahan minggu depan bisa fisikal tergantung dari SSO ya, karena